Baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi hand hygiene atau kebersihan tangan. Nah, hal ini menjadi suatu hal yang penting karena apa? Karena kita sendiri sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini adalah suatu penyakit menular yang menyerang saluran pernafasan kita, dan penularannya itu bisa melalui percikan air liur dari si penderita COVID-19. Nah, oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan menjadi salah satu intervensi yang penting yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa hal, diantaranya yaitu tentang definisi, kemudian tujuan dan juga manfaat, kemudian waktu yang tepat untuk mencuci tangan, jenis cuci tangan, dan juga nanti kita akan bersama-sama praktek untuk cuci tangan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tentang definisi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menjaga kebersihan tangan? Dalam hal ini adalah mencuci tangan. Jadi WHO mendefinisikan cuci tangan sebagai kegiatan yang berfungsi untuk meminimalisir mikroorganisme yang ada di tangan kita dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, atau menggunakan hand rub dengan larutan antiseptik. Nah, ini adalah definisi dari WHO. Jadi ketika ada orang yang melakukan cuci tangan atau melakukan cuci tangan tapi tanpa menggunakan air dan juga sabun ataupun menggunakan larutan antiseptik, kemudian tidak menggunakan langkah-langkah tertentu, itu namanya bukan mencuci tangan, tetapi hanya membilas tangan. Karena kalau mencuci tangan harus memenuhi kaidah-kaidahnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan juga manfaat. Jadi apa sih tujuan dan juga manfaat menjaga kebersihan tangan kita gitu kan? Nah, pasti banyak sekali tujuan dan juga manfaatnya. Di antaranya yang pertama adalah membunuh atau meminimalisir bakteri atau mikroorganisme yang ada di tangan kita. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir cross infection seperti tadi penyakit COVID-19 gitu. Kemudian ketika kita di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu dapat memproteksi pasien ataupun petugas kesehatan dari penyakit HAIS atau Healthcare Associated Infection, contohnya IDO atau infeksi daerah operasi, ISK, infeksi saluran kencing, IAD, infeksi aliran darah, atau VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Nah, itu macam-macam dari HAIS, ataupun dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih dan juga sehat. Nah, itu tadi beberapa tujuan dan juga manfaat dari menjaga kebersihan tangan. Nah, selanjutnya waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Nah, kapan? Jadi WHO merekomendasikan 5 moment hand hygiene sebagai sebagai intervensi yang tepat untuk menjaga agar kita petugas kesehatan ataupun pasien dalam mencegah terjadinya penyakit HAIS. Nah, 5 moment hand hygiene ini diidentifikasikan sebagai waktu yang tepat untuk seorang petugas kesehatan dalam melakukan cuci tangan. Nah, kapan 5 moment hand hygiene ini? Nah, 5 moment hand hygiene ini disebut atau bisa disebut sebagai to be 3A atau 2 sebelum dan 3 sesudah. Kapan itu? Untuk 2 sebelumnya itu terdiri dari sebelum kontak dengan pasien. Misalnya sebelum seorang petugas kesehatan itu membantu pasien dalam mencuci berpakaian, kemudian melakukan kegiatan atau aktivitas, kemudian makan, minum, dan lain-lain. Kemudian 2 sebelum, yaitu sebelum melakukan tindakan aseptik, misalnya sebelum petugas kesehatan melakukan tindakan pemasangan infus, NGT, dan lain-lain. Nah, kemudian 3E atau 3 sesudah itu kapan saja? Yang pertama, setelah kontak dengan pasien. Kemudian yang kedua, setelah melakukan tindakan aseptik. Kemudian yang ketiga, setelah kontak dengan
lingkungan pasien. Nah, 5 moment hand hygiene ini benar-benar harus diterapkan oleh seorang petugas kesehatan agar terhindar dari penyakit HAIS. Nah, itu tadi 5 moment hand hygiene. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari kebersihan tangan. Nah, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hand washing dan juga hand rub, di mana hand washing ini didefinisikan sebagai membersihkan tangan kita dari mikroorganisme menggunakan media air dan juga sabun dengan waktu yang dibutuhkan 40-60 detik. Sedangkan hand rub ini diidentifikasikan sebagai membersihkan tangan kita dari mikroorganisme menggunakan larutan antiseptik tanpa bilas dan waktunya lebih singkat, 20-30 detik. Karena apa? Karena media larutan antiseptik ini lebih efektif dibandingkan lebih cepat, bukan lebih efektif, lebih cepat dalam membunuh atau meminimalisir kuman, sehingga hand rub ini dijadikan sebagai salah satu alternatif ketika seorang petugas kesehatan itu mengalami mobilitas yang tinggi saat bekerja dan tidak sempat untuk melakukan hand washing, maka hand rub inilah menjadi salah satu alternatifnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara seberapa pentingkah mencuci tangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan beberapa kondisi dari tangan yang ada. Jadi, tangan pertama, pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa ketika kita belum melakukan cuci tangan. Nah, coba lihat warnanya cerah kan, di situ sangat cerah. Nah, warna yang sangat cerah ini mengindikasikan bahwa jumlah atau mikroorganisme yang ada di tangan kita itu sangat banyak. Nah, kemudian bagaimana kondisi tangan kita ketika kita hanya melakukan bilas tangan atau tidak mencuci tangan tetapi tidak menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, hasilnya adalah hampir sama dengan gambar pertama, yaitu masih banyak mikroorganisme ditemukan di tangan kita. Nah, oleh karena itu mencuci tangan menjadi suatu hal yang penting, utamanya untuk meminimalisir jumlah mikroorganisme yang ada di tangan kita. Nah, tapi mencuci tangan yang seperti apa yang efektif untuk mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan kita? Yuk, kita lihat gambar nomor 3 dan juga nomor 4. Kita analisis. Sama-sama mencuci tangan selama 6 detik, tetapi gambar yang nomor 3 tidak menggunakan sabun, sedangkan gambar nomor 4 menggunakan sabun. Nah, coba lihat apa bedanya. Betul, gambar nomor 4 memiliki jumlah mikroorganisme yang lebih sedikit. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun dapat efektif untuk menurunkan jumlah mikroorganisme yang ada di tangan kita. Nah, tapi cuci tangan menggunakan sabun apakah sudah cukup? Ternyata tidak. Karena apa? Karena ada hal lain yang harus kita perhatikan. Nah, coba kita analisis gambar nomor 5 dan juga gambar nomor 6. Sama-sama menggunakan sabun nih, tetapi gambar nomor 5 itu mencuci tangannya selama 15 detik, sedangkan gambar nomor 6 mencuci tangan selama 30 detik. Nah, coba lihat apa perbedaannya? Betul, gambar nomor 6 memiliki jumlah mikroorganisme yang lebih sedikit dibandingkan gambar nomor 5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa selain menggunakan sabun atau larutan antiseptik, waktu mencuci tangan juga mempengaruhi yang namanya jumlah mikroorganisme yang ada di tangan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu materi tentang hand hygiene, kemudian kita juga sudah tahu seberapa pentingnya mencuci tangan. Nah, oleh karena itu yuk kita sama-sama sekarang mengetahui tentang langkah-langkah mencuci tangan. Nah, di sini kita akan praktek atau akan belajar tentang langkah cuci tangan hand rub. Nah, jadi WHO merekomendasikan 6 langkah cuci tangan hand rub agar meminimalisir tangan kita dari mikroorganisme. Nah, untuk langkah yang pertama cuci tangan hand rub adalah dengan gosokkan kedua telapak tangan kita. Nah, ini gambarnya. Nah, kemudian langkah yang kedua
adalah dengan cara gosok punggung dan sela-sela jari secara bergantian. Yuk kita lihat. Jangan lupa ya, secara bergantian, kanan dan juga kiri. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah gosok punggung dan sela-sela jari secara bergantian. Nah, berikut gambarnya. Ingat ya, telapak tangan itu juga harus diikutsertakan, harus menempel. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang kelima adalah gosok berputar pada ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan juga sebaliknya. Ini contohnya. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang keenam adalah gosok berputar pada ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan juga sebaliknya. Dan ini contohnya. Nah, bagaimana? 6 langkah cuci tangan hand rub sudah saya jelaskan langkah demi langkahnya. Mudah bukan? Nah, kalau begitu kalian bisa praktek ketika kalian nanti di rumah. Ingat, di masa pandemi COVID-19 ini, menjaga kebersihan tangan menjadi salah satu intervensi terpenting agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Selain intervensi menjaga cuci tangan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya penggunaan masker ketika kita berada di luar, dan jangan mencoba-coba untuk memegang area bagian muka. Kemudian selain itu kita juga harus menjaga physical distancing dan juga social distancing. Tetap di rumah aja. Karena apa? Karena melakukan aktivitas bisa juga di rumah. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar tidak bisa untuk tetap di rumah saja, maka kalian harus memperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, terutama menjaga kebersihan tangan. Nah, sekian materi tentang hand hygiene, semoga dapat diterapkan di masa pandemik ini, dan stay healthy and keep positive thinking. Semangat pagi!